Halo pemirsa CNBC Indonesia, hari ini saya sudah ada di Monas. Iya, hari ini saya dan juga tim liputan CNBC Indonesia mau mengajak pemirsa di rumah untuk melihat nih seperti apa progres pembangunan MRT fase 2A. Ya, karena memang progresnya ini sudah semakin terlihat nyata, di mana ditandai dengan terhubungnya stasiun MRT Tamrin, Bundaran HI, dan juga Monas setelah TBM 1 ini berhasil menembus begitu ya, atau breakthrough setelah membangun terowongan sepanjang 563 meter. Northbound ini dari sisi selatan stasiun Tamrin hingga sisi utara stasiun Bundaran HI. Nah, ini sebagai tambahan informasi untuk pemirsa ya, kalau northbound ini adalah jalur MRT arah Jakarta Kota. Sementara untuk southbound ini adalah jalur MRT arah Jakarta Lebak Bulus. Ayo. Nah, ini udah semakin penasaran kira-kira seperti apa penampakan dari progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A? Langsung aja yuk ikutin Bunga hari ini. Let's go, kita lihat ke dalam. Nah pemirsa, saat ini saya sudah ada di stasiun bawah tanahnya ya. Ini nantinya yang akan menjadi future stasiun, dan ini udah di bawah tanahnya gitu. Udah mulai kelihatan nih bentuknya. Nah pemirsa, nantinya fase 2A MRT Jakarta ini akan menghubungkan Bundaran HI hingga kota sepanjang 5,8 km dan terdiri dari 7 stasiun bawah tanah, di mana ada Tamrin, kemudian Monas, Harmoni, lalu Sawah Besar, terus Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Nah, pekerjaan untuk fase 2 ini terbagi menjadi 2 segmen nih pemirsa, di mana segmen yang pertama adalah Bundaran HI hingga Harmoni yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2027. Sementara untuk segmen yang keduanya, yaitu dari Harmoni hingga Kota yang ditargetkan selesai pada tahun 2029. Oke, nah ini udaranya agak sedikit pengap ya, karena memang kita sedang berada di bawah tanah. Kalau tadi saya sudah cerita soal mesin TBM 1, sekarang kita cerita soal mesin TBM 2 nih pemirsa. Kalau TBM 2 ini telah berhasil membangun terowongan penghubung antara stasiun Tamrin hingga Monas pada tanggal 15 Desember 2022. Nah, sementara saat ini TBM 2 tengah membangun terowongan penghubung antara stasiun Monas hingga stasiun Harmoni yang panjangnya kira-kira mencapai 1 km. Nah pemirsa, saya sudah turun 2 lantai, sudah turun ke bawah begitu ya, 2 lantai, dan di belakang saya ini adalah terowongan atau tunnelnya, di mana nanti keretanya akan lewat atau MRT-nya ini akan lewat. Saat ini saya berada di tunnel utara yang menuju ke Harmoni. Untuk pemirsa yang penasaran, ini kok bisa ya terowongannya besar banget begitu? Ada mesin yang namanya TBM, dan ada 2 mesin, yaitu TBM 1 dan TBM 2, di mana untuk TBM 1-nya telah berhasil membangun terowongan penghubung antara Bundaran HI dengan Tamrin yang panjangnya ini mencapai 1.126 meter. Nah, tapi kalau sekarang mesin TBM 1-nya sudah dipindahkan nih, sudah tidak ada di sini lagi. Sudah dipindahkan ke sisi utara stasiun Monas untuk melanjutkan pembangunan terowongan southbound dari Harmoni, dari Monas menuju ke Harmoni. Jadi kalau di sini udah tinggal ada TBM 2-nya aja di sisi kanan saya, tapi kalau di sini sudah selesai untuk TBM 1-nya. Sudah pindah tugas lagi. Gitu. Wah, besar banget ya, pemirsa. Pemirsa, hal menarik juga yang diperbincangkan adalah harta karun MRT. Apa ya harta karunnya? Ya, harta karun adalah penemuan arkeologi di mana selama penggalian ini ada banyak sekali temuan-temuan arkeologi yang ditemukan. Dan tentunya jumlahnya ini sangat banyak sekali, bahkan mencapai ribuan pecahan keramik, lalu juga lain sebagainya ditemukan. Dan memang kalau kita lihat di sini di display di galeri-galeri MRT Jakarta. Ini hanya yang kecil-kecil saja yang di display dan juga jumlahnya sangat
banyak, karena saking banyaknya setiap bulannya biasanya ada pergantian display. Nah, memang kalau kita ketahui ya, kenapa sangat penting, karena sejarah atau temuan-temuan arkeologi ini menjadi saksi bisu nih, di mana saksi bisu Batavia atau Jakarta pada abad ke-18. Di mana memang kalau kita belajar sejarah, Batavia ini merupakan pusat perdagangan yang mana banyak sekali pendatang-pendatang dari berbagai negara yang juga datang dan membawa kebudayaannya dari negara masing-masing. Namun di sini banyak ditemukan arkeolog lokal yang mana ada tempayan, ada tungku, dan juga ada cobek. Selain penemuan lokal, ada juga temuan Asia. Di sini kita bisa lihat pemirsa, ada pecahan-pecahan keramik, ada yang berbentuk mangkuk, ada piring, ada sendok. Nah ya, ini berasal dari Vietnam, ada yang berasal dari Jepang. Kemudian bukan hanya Asia saja, tetapi juga penemuan dari Eropa juga turut ada di display ya. Ini kita bisa lihat ada botol, dan ini ada juga deskripsinya jenis botol apa ini, yakni bahan tanah liat putih, di mana botol jenis ini biasanya digunakan sebagai wadah untuk minuman beralkohol. Kemudian ada juga pipa tembakau, kemudian lagi-lagi pecahan keramik. Nah, kemudian yang ukurannya agak sedikit besar, ini juga bahkan kalau dilihat dari bentuknya ya agak tidak ada cacatnya gitu. Kalau keramik kan memang mungkin mudah pecah, tapi kalau misalnya ini ternyata ini adalah penyaring air atau water filter, pemirsa, di mana pada peradaban Batavia dulu memang untuk penyaringan air digunakan sebagai pencegahan terhadap penyakit seperti kolera dan juga tifus ya, begitu pemirsa. Nah, ini bentuknya pun masih tidak banyak cacatnya ya, maksudnya masih terlihat jelas seperti apa bentuknya. Kemudian ini juga ada temuan penggalian utilitas, pemirsa, begitu. Jadi memang sangat menarik untuk didalami, begitu, untuk dilihat oleh masyarakat juga bahwa oh ternyata ada temuan-temuan arkeolog yang menjadi wawasan untuk masyarakat. Anda bisa lihat di galeri-galeri MRT di Jakarta. Ya pemirsa, memang saat ini Indonesia tengah mengejar berbagai ketertinggalan dari sektor infrastruktur. Dan tentunya dengan adanya MRT fase 2A dan juga fase-fase berikutnya seperti 2B, 3, dan juga 4, ini tentunya akan mengubah wajah Jakarta menjadi kota yang maju, lebih modern. Dan dengan masifnya pembangunan transportasi umum seperti ini juga tentunya akan mempermudah dan juga mempercepat mobilitas masyarakat. Karena saya sendiri pun adalah pengguna sejati dari transportasi umum. Demikian liputan saya kali ini. Saya Bunga Cinka dan juru kamera Ari Budi dan Kuku CNBC Indonesia Beyond Business.